Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan di awalnya doa sebelum belajar tadi, semoga anak-anak ibu semuanya terbuka pintu hati dan terbuka pikirannya untuk menerima pelajaran hari ini. Oke, anak-anak ibu, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya, yaitu sujud syukur. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan sujud syukur sesuai ketentuan. Nah, anak-anak ibu, perhatikan gambar dan pahami apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut. Pada gambar 1.1, yaitu anak-anak melakukan sujud syukur karena telah lulus dalam ujian akhir sekolah. Dan pada gambar 1.2, orang lagi sujud dalam solat. Dan pada video yang 1.3, yaitu orang-orang sedang melakukan sujud syukur karena telah menang dalam permainan. Nah, kita masuk pengertian makna sujud. Makna sujud secara bahasa adalah tunduk, merendahkan diri, dan meletakkan dahi di atas tanah. Secara istilah, dalam solat, sujud adalah gerakan khusus meletakkan dahi di atas tanah sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia dan terhindar dari bahaya. Dasar hukum. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah SAW pernah menyontohkan hal ini
Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Bakar radhiyallahu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Tirmizi. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. 1. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Contohnya, mendapatkan nilai yang tinggi, lulus dalam ujian, sekolah, menang dalam pertandingan. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan ketika terhindar dari bahaya. Contohnya, selamat dari kecelakaan atau selamat dari jatuh dari pesawat. Tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. 3. Sujud seperti sujud dalam solat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Hikmah sujud syukur. Sujud ini mengajarkan sesuatu yang berharga untuk mewujudkan kebaikan diri dan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari ketiga sujud tersebut antara lain. 1. Manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. 2. Memahami bahawa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. 3. Manusia tempatnya salah dan dosa sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. 4. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. 5. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 8. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Baik anak-anak ibu, mari kita simpulkan bersama-sama, iaitu sujud syukur adalah bentuk penghambaan dan ungkapan terima kasih seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui perbuatan sujud, ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, selain sebagai wujud rasa syukur, sujud ini juga menjadi tanda kepatuhan terhadap perintah Allah. Yang pertama, definisi. Sujud syukur adalah sujud khusus yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah atau selamat dari musibah. 2. Dasar hukum. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sujud syukur dianjurkan saat mendapat kabar baik atau terhindar dari kesulitan. 3. Tata cara. 1. Menghadap kiblat.
2. Berniat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti dalam solat sambil membaca doa. 4. Duduk kembali dan salam. 4. Hikmah. 1. Menunjukkan sikap rendah hati dan menghindari kesombongan. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan. 4. Mendorong manusia untuk selalu introspeksi diri dan bertaubat. 5. Mendapatkan tambahan nikmat serta perlindungan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud syukur, seorang Muslim diajarkan untuk selalu menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sifat sombong. Hal ini juga melatih kepekaan terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk materi kali ini tentang sujud syukur sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal tadi. Mudah-mudahan anak-anak ibu sepanjang penyampaian dari materi ini, anak-anak ibu bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tutup pertemuan kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.